Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu waspada makan mie instan pakai telur plus nasi bisa bikin obesitas ya. Jadi ini adalah makanan sejuta umat dan makanan praktis. Kalau kita tidak hati-hati dan sering mengkonsumsi dengan cara yang tidak benar ya, tentu saja akan menimbulkan ekses diantaranya obesitas ya. Kalau mie instan itu ditambahkan telur ya plus nasi. Jadi karbohidratnya luar biasa besar gitu ya. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Mie instan jadi salah satu makan favorit Indonesia, salah satu bahan makanan yang sering ya dijadikan pelengkapnya adalah telur. Bukan cuma itu, sebagian orang juga gemar makan mie instan bareng telur dan nasi. Padahal mie dan nasi masih sama-sama sumber karbohidrat. Dokter pun mengingatkan kolaborasi tiga panganan ini bisa memicu obesitas. Nah ini ya, jadi karbo ketemu karbo akan memicu obes ya. Pengurus Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam subendokrin (EM Yunir) mengatakan makan mie instan, mie pakai telur dan nasi cukup berbahaya sebab makanan ini memiliki kalori tinggi dan bisa menyebabkan obesitas. Mie dan telur saja kalorinya sudah hampir 500 ya. Ada sekitar 496 kilokalori. Ditambah nasi, misal satu centong perkiraan ada 100 gram. Berarti sudah 200 kilokalori, totalnya hampir 700 kilokalori. Sekali makan, kata Yunir dalam konferensi pers yang digelar secara daring oleh BPID Senin. Jadi nasi mie telur itu 500 kalori ya. Kemudian nasi 100 kalori, jadi 6 sampai 700 ya. Padahal kebutuhan kalori manusia dalam 24 jam itu hanya sekitar 1600 sampai 1700 kalori saja gitu ya. Hal ini berarti saat makan nasi mie instan, telur dan nasi sudah hampir 50% kebutuhan kalori. Bahayanya lagi, campuran ini dimakan malam hari sebelum tidur. Nah, pas siang itu makan sudah memenuhi kebutuhan kalori, jadi lemak dong, bukan energi. Makanya bisa memicu obesitas, kata dia. Selain perkara mie instan dengan telur dan nasi dalam satu konsumsi, Yunir juga menyinggung kebiasaan orang Indonesia yang berpegang teguh pada istilah belum makan kalau belum makan nasi. Ya. Padahal orang tersebut sudah makan berbagai cemilan yang sudah cukup berat, misalnya bakso, mie ayam, batagor, atau makanan lainnya. Kebiasaan ini pun bisa memicu obesitas yang kini memang tengah menghantui orang Indonesia. Kebiasaan buruk lainnya adalah pemasukan kalori tidak sesuai dengan pengeluaran. Ya, artinya makan banyak tapi energi yang dikeluarkan sedikit, malah kadang cenderung tidak ada. Ya, hal ini dipermudah dengan membeli makanan melalui aplikasi belanja online. Kita tahu bahwa sekarang sangat mudah membeli makanan. Semua jenis makanan bisa diorder melalui online. Dari dalam kamar saja sudah bisa pesan makanan katanya. Mudahnya akses membeli makanan tanpa harus mengeluarkan banyak energi bisa menjadi salah satu pemicu obesitas makin marak di Indonesia. Dia pun menyarankan agar masyarakat jangan terlalu terlena dengan segala bentuk kemudahan yang ada saat ini berkembang pesat. Sebaiknya pemasukan makanan harus seimbang dengan energi yang dikeluarkan, bukan berarti tidak boleh jajan online, tapi Anda juga harus banyak bergerak dan memperhatikan setiap asupannya katanya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan konsumsi makanan kebiasaan dari kita ya, kebanyakan masyarakat Indonesia yaitu mie instan campur telur dan juga campur nasi. Nah, ini ternyata ya mempunyai kalori yang tinggi ya. Jadi jumlah kalori kita, kebutuhan kalori harian manusia itu 24 jam itu 1600 hingga 1700. Jadi 1600 hingga 1700 kalori. Nah, mie telur ya, mie dan telur itu 500 kalori ya, kemudian ditambah dengan nasi 100, jadi berarti sudah hampir 700 ya. Belum lagi kalau kita makan siang, makan malam ya, taruhlah 3 kali kali 200 kali 700 berarti 2100, jadi melebihi kebutuhan kalori harian kita yang tentu saja ya, apalagi kalau ditambah kita kurang gerak, maka tentu saja akan menambah ya atau mempercepat obesitas. Jadi kita harus terus ya memperbarui pola seperti ini agar tidak
cepat ya, membuat kita itu lebih cepat obes gitu ya. Kalau sudah obes ya susah untuk menurunkannya. Itu ya sobat sekalian, dan saya terus rekomendasikan untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin propolis, karena propolis adalah produk turunan lebah selain madu, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano dan sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INIA ya. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, asam urat, diabetes ya, stroke ya, kemudian batuk pilek, tumor, mah, kanker, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi satu bujagat ya. Kemudian untuk nutrisi otak, saya juga rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia Brain ya. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia, yang link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya, variannya banyak dengan manfaat masing-masing. Sama link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia, Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.